Tapi bukannya Al-Quran itu 80%-an kebanyakan ngikutin dari Alkitab ya. Gini. Karena kan Islam itu kan bukannya agama terakhir yang menyempurnakan katanya. Terus? Jadi kan banyak banget juga kan Al-Quran itu menceplak dari Alkitab. Menjiplak. Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, pernyataan bahwasanya Al-Qur'an itu menjiplak daripada Alkitab. Jadi tuduhan dan fitnah yang sering disampaikan oleh para misionaris oleh orang-orang yang mencoba mendangkalkan akidah umat Islam. Salah satu senjatanya adalah Al-Quran menjiplak daripada Alkitab. Di video awal tadi dinyatakan ada seorang wanita yang mengadakan dialog dengan Kodonditan. Dia mengatakan 80%, kurang lebih 80% isi Al-Quran ini adalah menjiplak daripada Alkitab. Ya, ini. Jadi ada sekitar kurang lebih 80% begitu. Sehingga kesimpulan dia memang Al-Quran itu jiplakan daripada Alkitab. Begini saudara, berkaitan hal ini perlu rasanya kita memberikan reaksi atau respon lah terhadap pernyataan fitnahan tersebut. Al-Quran ini kitab yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW dari Allah, yang tujuannya itu salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat yang ketiga. Allah katakan di sana, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Bahwasanya Al-Quran ini diturunkan benar-benar dari Allah gitu. Allah menurunkannya dengan sebenarnya. Dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Jadi tujuannya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran ini kepada umat Islam melalui Rasulullah SAW justru ingin membenarkan. Kata-kata membenarkan itu adalah sinonim dari memperbaiki, membetulkan, meluruskan, atau merevisi apa yang ada di dalam kitab sebelumnya ini. Ya, kitab sebelumnya yang dimaksud adalah tentunya Taurat dan Injil, karena di ayat itu juga disebutkan oleh Allah Taurat wal Injil, Taurat wal Injil gitu ya. Jadi Al-Quran ini justru memperbaiki, membenarkan. Nah, kenapa diperbaiki, kenapa dibenarkan, dan kenapa harus direvisi atau diluruskan? Karena di sini banyak terjadi kekeliruan, banyak hal yang tidak benar. Kenapa dibenarkan? Karena ada yang tidak benar. Kenapa di sini? Kenapa harus diluruskan? Karena banyak penyimpangan. Kenapa harus direvisi? Karena ada banyak kesalahan. Ya, bahkan yang tadi katanya 80% kurang lebih Al-Quran itu jiplakan dari ini, yang sebenarnya itu bukan jiplakan tapi merevisi, ya, itu terkonfirmasi, terbukti. Justru yang membuktikan bukan umat Islam. Nih, pakar Alkitab, ada 76 pakar Alkitab di luar negeri sana, di Eropa dan Amerika, dia bersatu untuk meneliti, menelaah kembali isi Alkitab. Ternyata di sini, di dalam buku ini yang berjudul The Five Gospel, ini hasil penelitian 76 pakar Alkitab. Dia menyatakan di dalam halaman yang ke-19. Apa pernyataannya di halaman yang ke-19 ini? Jadi saudara nanti siapa yang punya buku ini ya, yang berjudul The Five Gospel, di halaman ke-19. Di sini dia nyatakan apa nih, saya kasih warna kuning ini, saudara, supaya lebih jelas di sini. Di sini berbunyi begini. 82% kata-kata yang tadinya dianggap berasal dari Yesus dalam Alkitab itu, dalam Injil maksudnya,
sesungguhnya itu tidaklah diucapkan oleh Yesus sendiri. Oke, 82% menurut pakar Alkitab sebanyak 76 orang, maaf, dia mengatakan membuktikan bahwasanya Alkitab 82% bukan bersumber dari Yesus. Bukan perkataan Yesus sama sekali. Perkataan siapa? Siapa lagi? Tentu yang jelas yang bisa membuat ini kan manusia. Jadi itu perkataan manusia biasa. Bukan nabi, apalagi Tuhan itu. Bukan dari Yesus. Kalau mereka meyakini Yesus itu adalah Tuhan, berarti 82% itu bukanlah perkataan Tuhan. Alkitab ini. Nah, kalau tadi seorang wanita dia mengatakan 80% Al-Quran, ya, isinya katanya menjiplak daripada Alkitab, itu bukan menjiplak. Yang 80% itulah yang ingin direvisi, diperbaiki dan diluruskan. Ya, masih ada memang yang masih benar isinya tuh. Contohnya apa? Ibadah yang dilakukan oleh Yesus. Contohnya itu masih benar itu, karena Yesus melakukannya masih berdoa kepada Allah dengan cara apa? Bersujud dan ruku. Itu masih benar itu. Ya, kemudian yang masih benar lagi apa? Yesus mengakui yang namanya Tuhan itu ya Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu masih benar itu. Ya. Sedangkan yang lainnya 82% pakar Alkitab mengatakan itu bukanlah bersumber dari Yesus. Maka itu artinya bukan firman Tuhan. Dan 80% yang disangkakan itu adalah jiplakan Alkitab, tidak, bukan jiplak. Tapi dia merevisi, meluruskan, memperbaiki isi Alkitab yang keliru. Maka Al-Quran membenarkan ataupun memperbaiki itu semua. Dan ini juga terkonfirmasi, tidak saja buku The Five Gospel ini yang mengatakan. Nih, seorang mantan pastor, ya, bernama Clayton Sullivan. Dia menulis buku Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Kenapa dia menulis buku ini? Karena setelah dia, tentunya seorang pastor paham isi Alkitab. Dia telah membaca Alkitab itu sendiri. Di dalam buku ini dia menyatakan banyak kekeliruan yang dilakukan oleh umat Kristen di dalam memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Karena di dalam Alkitab tidak satu pun ada bukti yang menyatakan bahwasanya dia Tuhan. Dan itu dinyatakan oleh seorang pastor bernama Clayton Sullivan. Ya, dia mantan pastor sekaligus sebagai dosen teologi di salah satu perguruan tinggi di luar sana, di Eropa. Ya. Terkonfirmasi kembali. Nih, Richard Rubinstein, dia menulis buku yang berjudul Kala Yesus Jadi Tuhan. Ini buku ini cukup tebal, ada 520 halaman. Luar biasa. Kenapa dia menulis buku ini? Karena proses ternyata kedudukan Yesus yang dipertuhankan oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen, menurut Richard Rubinstein, itu adalah proses yang dilakukan oleh manusia yang telah memposisikan Yesus yang tadinya manusia biasa diangkat menjadi seorang Tuhan atau menjadi Tuhan. Jadi manusia biasa yang diproses oleh manusia lainnya memposisikan Yesus menjadi Tuhan. Sehingga dia menyadari itu, Richard Rubinstein sehingga menulis sebuah buku yang berjudul Kala Yesus Jadi Tuhan. Dari manusia biasa diproses menjadi Tuhan. Ingin lanjut? Nih, almarhum Dr. R. Sudarmono. Beliau ini pernah menjadi salah satu staf tenaga ahli dan tenaga tenaga revisi di Lembaga Alkitab Indonesia atau yang kita kenal dengan LAI. Ya, sekarang beliau sudah almarhum. Beliau pernah jadi rektor di beberapa perguruan tinggi di Jogja dan di Jakarta. Nah, ini beliau ya. Nah, sekarang sudah almarhum. Beliau juga pernah menjadi pendeta, pastor, dan dia menulis sebuah buku yang berjudul Ikhtisar Dogmatika. Di dalam buku ini dia menjelaskan bahwasanya dogma-dogma yang diajarkan oleh gereja itu tidak lagi sesuai dengan Alkitab.
Kalau itu saja sudah tidak sesuai dengan Alkitab, apalagi kalau disandingkan dengan Yesus itu sendiri, sangat jauh. Nah, kembali kepada persoalan intinya tadi, bahwasanya Al-Quran adalah jiplak. 80% Al-Quran menjiplak Alkitab, bukan menjiplak, tapi merevisi, memperbaiki. Kenapa direvisi? Karena ada kesalahan dan kekeliruan. Kenapa diperbaiki? Karena ada yang salah di sana. Kenapa diluruskan? Karena ada yang bengkok di sana itu. Kenapa itu harus dibenerin? Karena ada yang tidak benar isinya. Maka 80% tadi, yang menurut seorang wanita tadi mengatakan 80% isi Al-Quran menjiplak Alkitab, itu sudah dibuktikan oleh pakar Alkitab. 80% juga lah kurang lebih isi Alkitab itu bukan perkataan manusia. 80% itu bukanlah perkataan Yesus, tapi perkataan manusia. Itulah yang ingin diluruskan. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah katakan, Allah murka kepada para penulis Alkitab. Apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubuna bi aidihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Sungguh celakalah orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Jadi itu yang ingin direvisi, diluruskan, dibenerin melalui Al-Quran, kekeliruan-keliruan, kesalahan-kesalahan, ajaran-ajaran Yesus yang sudah disimpangkan, maka itu yang direvisi oleh Al-Quran. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث